Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Kali ini kita tidak akan membahas cover Kala Split Toshio Asakuma. Ya, karena belum jadi dan Mimin prediksi bakalan agak lama. Jadi untuk nemeni puasa kalian nih, kali ini kita akan membahas cover. Bisa cover Kala Split ataupun cover biasa yang menurut Mimin atau Ebang berhubungan dengan Yonko terkece, terkeren, termisterius, serta diduga pemilik haki terkuat, yaitu si rambut merah Akagami no Jeki, Pep Akagami no Sang. Sebelum kita mulai, Jeki itu siapa sih sebenarnya? Mimin pertama kali tahu ini dari meme. Ya, meme-nya seperti ini. Yus, cover pertama yaitu cover Kala Split. Mimin gak tahu secara detail, namun ini ada di chapter awal-awal One Piece. Dan dapat kita lihat di sini ada Bakasencho, Zoro, dan Mbak Nami, serta ada Jeki, maksudnya Sang, di mana mereka seperti sedang balik ke desa setelah panen hasil kebun. Di sini menarik. Kenapa menarik? Ya, lihat aja dah, tangan kiri Jeki masih ada. Maksudnya Sang. Dan juga Sang masih memakai topi jeraminya. Dan menurut Mimin atau cuma perasaan Mimin nih, ukuran tubuh Sang jauh lebih kecil daripada biasanya dan bahkan setara dengan Luffy. Jadi satu-satunya yang Mimin pikirkan di sini adalah bahwa 4 orang ini adalah Yonko yang setara, di mana terlihat Nami menurut Mimin seperti Big Mom, memakai penutup kepala yang sama seperti Big Mom. Dan lihat apa yang dipegang oleh Nami, sayuran berwarna ungu. Yap, Nami terlihat memegang sayuran ungu yang berwarna dan memiliki mata dan mulut. Dan tak hanya sayuran ungu, terlihat sayuran coklat dan orange. Terlihat satunya lagi seperti hidup dan memiliki jenis kepribadian yang berbeda. Ya, pasti kalian tahu kan ya, ini kekuatan dari Seru-Seru Nomi milik Big Mom, dimana dapat membangkitkan benda di sekitarnya dengan jiwa seseorang. Dan menurut Mimin, jiwa yang dipakai Nami untuk membangkitkan sayuran-sayuran itu adalah jiwa dari 11 anggota SAP Pirate, kecuali Zoro, Luffy, dan Nami. Terlihat kentang dan wortel seperti kabur dan memiliki sifat penakut tingkat dewa yang mirip dengan seseorang, bukan? Ya, si kentang mirip dengan Chopper, si wortel mirip dengan Usopp, dimana selain sifatnya, wortel ini pada dasarnya mirip dengan hidung Usopp. Dan juga boneka salju biasanya memakai wortel untuk membuat hidung yang panjang. Kemudian kita ke sayuran ungu, dimana ini adalah orang yang disukai oleh Nami. Dan setelah Robin masuk di SAP Pirate, Nami terlihat lebih senang. Dan ya, sayuran ungu itu adalah Robin. Terlihat seperti di anime ataupun manganya, di mana Robin yang menawarkan diri menjadi anggota SAP Pirate. Serta sayuran ini seperti mengajukan diri ke Luffy. Yang satunya lagi adalah Sanji. Ya, Mimin rasa ini adalah Sanji dan Mimin gak banyak komen. Kenapa? Orang yang teriak-teriak gak jelas dan pastinya berhubungan dengan wanita ya cuman Sanji. Terutama saat adegan Sanji dan Violet. Jika kalian nonton pasti kalian bilang iya. Baru 7 anggota nih Min. Ya, 4-nya lagi masih berupa kentang dan masih disortir oleh Zoro. Kenapa Zoro? Dari 4 Yonko, Zoro adalah Kaido. Dan kenapa Kaido? Karena bajak laut Beach Pirate atau bajak laut kebun binatang adalah bajak laut yang mengutamakan kekuatan. Ya, alasannya dari Kaido sendiri yang banyak memesan smile dari Doflamingo. Dan struktur organisasinya terlihat dipetak-petakan sesuai tingkat kekuatannya, seperti 3 komandan dan Tobiropo. Oleh karena itulah, Zoro di sini adalah Kaido yang seperti memilah-milah anggota yang kuat. Dan Luffy adalah 2 Yonko seperti Edward Newgate dan Marshall D. Teach, dimana Luffy seperti sosok yang dikagumi seperti Shirohige dan sama-sama terobsesi tentang mimpi seperti Kurohige. Dulu di Pulau Jaya, Mimin kira Kurohige adalah seseorang yang nantinya akan bersependapat dan berjalan di jalan yang sama dengan Luffy. Namun nampaknya tidak. Si jenius ini ternyata lawan dari Luffy nantinya, yang artinya mereka berdua akan bertentangan. Selain itu di cover Luffy terlihat mengangkat kedua tangannya seperti Kurohige saat menggunakan 2 buah iblisnya. Oho, selain itu Mimin punya alasan lagi kenapa cover ini menjelaskan tentang Yonko. Ada yang merasa aneh nggak sih dengan kerbonya? Ya, Mimin sih merasa aneh banget. Ini kerbau atau panda? Jelas bukan? Dan menurut Mimin ini artinya adalah kerbau ini memiliki tanduk yang serasa tidak asing, bukan? Iya, menurut Mimin ini sama dengan Kaido. Serta panda adalah hewan yang cukup rakus dan berbadan besar, layaknya Big Mom yang rakus serta juga berbadan besar. Serta suka makan makanan yang manis, dan panda suka makan makanan yang seperti bambu. Serta hitam dan putih, ya jelas banget Shirohige dan Kurohige. Terlebih lagi warna hitam lebih dominan di kakinya.
yang artinya menurut Mimin adalah si warna hitam ini atau Kurohige sedang melancarkan sesuatu ke depannya yang sedang dipantau oleh Sang atau si Jeki ini. Dan Sang di sini digambarkan seperti memegang garukan tanah atau sejenisnya dan memiliki 3 cabang. Ini artinya 3 jenis haki. Kenapa? Alat penggaruk tanah sangatlah efektif untuk menggemburkan tanah atau semacamnya. Kita bisa menggemburkan tanah dengan tangan kosong, namun pastinya akan sulit atau payah. Tentunya juga dengan buah iblis Logia. Kita bisa menyentuh tubuh pengguna Logia dengan tangan kosong, namun harus menemukan kekuatan atau kelemahan alami dari si itu, dan tentunya cukup payah. Dan akan lebih efektif jika kita menggunakan haki, bukan? Oleh karena itulah, di sini Sang memegang garukan tanah dengan tangan kanan, seolah-olah menjelaskan kepada kita bahwa tanpa tangan kirinya, Sang tetap berbahaya dengan tangan kanannya serta 3 haki yang ia telah kuasai di tingkatan yang lebih tinggi. Dan juga kenapa Sang naik di kerbau? Ya menurut Mimin sih, Sang adalah satu-satunya Yonko yang paling aktif bergerak, mulai dari masalah Ace, perang Marineford, serta bertemu dengan para Gorosei atau kakek-kakek legend, serta baju yang digunakan oleh Jeki terlihat bertuliskan Marvelous Noon, yang artinya adalah siang yang luar biasa. Apakah mengandung makna? Mimin gak tahu pasti, tapi menurut Mimin, siang itu ada matahari serta sinar yang menyinari, dan itu luar biasa. Maksudnya adalah dunia One Piece ini penuh dengan kegelapan dan misterius seiring berjalannya One Piece. Bisa dibilang, siang yang luar biasa ini artinya adalah akan ada sesuatu yang menyinari dunia One Piece yang gelap penuh kebohongan dengan sinar harapan yang berupa fakta yang sebenarnya. Dan Sang adalah salah satu orang yang akan memberikan sinar harapan itu. Karena di sini di pihak lain, seperti pasukan Revolution Army, di mana juga akan memberikan sinar harapan yang sama seperti Sang. Yap, di kerbau ini Mimin menyebutkan 5 nama, yaitu para Yonko seperti Kaido, Big Mom, Shirohige, Kurohige, dan Jeki. Loh, Jeki siapa Min? Sesuai dengan jumlah daun yang diemut atau dimakan oleh kerbau, di mana seperti dipisahkan 3 dan 2, di mana 2 ini lagi rebutan atau akan terjadi perubahan posisi, yaitu ya, kita sudah tahu Shirohige dan Kurohige. Cover selanjutnya itu anak Sang. Apakah ini anak Sang dan Makino? Beberapa teori menyebutkannya begitu, tapi Mimin akan mencoba menganalisisnya. Menurut Mimin, poin utama adalah anak yang digendong oleh Makino ini. Dan untuk mengetahui siapa ayahnya, kita akan menebak poin pendukungnya. Ada banyak poin pendukungnya di sini. Kita mulai dari orang-orang yang mengangkat segelas minuman. Terlihat mereka sedang merayakan keberhasilan Luffy, dan orang-orang ini mengangkat dengan tangan kiri. Mungkin gak terlalu penting, tapi perhatikan lebih jelas dan lebih detail. Orang ini mengangkat dengan tangan kirinya begitu lurus. Ini menandakan atau menunjukkan bahwa tangan kiri ini sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain lagi. Kenapa Mimin bilang seperti ini? Coba lihat dah satu orang lain yang memegang gelas dengan tangan kanan. Terlihat pose atau struktur tangannya terlihat bengkok sedikit, maksudnya tidak lurus sempurna. Ini artinya tangan kanan ini masih bisa melakukan sesuatu lain seperti meluruskan tangannya atau melipat tangannya. Selain itu, perhatikan orang-orang yang mengangkat minuman dengan tangan kiri. Awalnya utuh, makin lama makin kesana, makin tertutupi. Dari 2 kesimpulan di atas, Mimin simpulkan bahwa poin pendukung yang pertama ialah orang bertangan satu. Apakah Jeki? Untuk poin pendukung yang kedua, ialah perhatikan kaki ini dan style celananya. Mirip dengan seseorang bukan? Ya, celana gantung sampai nampak bulu kakinya. Ini style Sang banget bukan? Atau stylenya Jeki banget bukan? Ya. Poin ketiga atau pendukung ketiga yaitu adalah poin pendukung ketiga yaitu drum atau tong yang diduduki oleh kepala desa, di mana besi atau jumlah paku di masing-masingnya berjumlah 3. Di mana jika kita perhatikan, Sang adalah orang terkuat ketiga di antara para Yonko lainnya jika berkaca pada nilai bondi, di mana nilai bondi Sang berada di bawah Big Mom yang masih dibawa oleh Kaido yang memuncaki klasemen sementara Liga Yonko. Dan dari 3 poin pendukungnya yang sudah menjelaskan di atas, kemungkinan terbesarnya poin utama yaitu ayah dari anak ini adalah Akagami no Jeki. Maksudnya Akagami no Sang. Selain itu ada tulisan Natsu di baju ini yang artinya musim panas. Apakah ada hubungannya dengan Marvelous Noon? Di baju Sang yang artinya siang yang luar biasa, di mana di musim panas siang adalah waktu yang paling luar biasa untuk menikmati musim panas. Ya.
Sekian analisis Mimin. Dan jika masih ada yang bertanya tentang lanjutan dari cover yang kemarin, nah ini Mimin masih memprosesnya. Dan juga jika ada yang suka pembahasan Mimin, boleh like dan subscribe. Dan jika ada kritik atau saran, curahkan di kolom komentar. Yap, sekian dan sampai ketemu lagi. Yo, 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 sa.